Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Dan kita sekarang sedang berada di podcast Sahabat Mida dalam kanal YouTube Mida Channel. Masya Allah. Alhamdulillah sudah hadir di depan kita narasumber kita yang Masya Allah ini ya. Sepak terjangnya di dalam dunia pejuang NTT. Nah, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Arif Sirajuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Izin saya menyapa sahabat Mida dulu Ustadz. Yes. Masya Allah. Baik, untuk sahabat Mida dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah melewati bulan Rajab. Sekarang sudah pertengahan akhir bulan Sya'ban. Dan berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita terus berdoa dan juga terus menanamkan niat agar kita bisa memberikan amalan yang terbaik di bulan yang mulia nanti. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Dan juga untuk seluruh sahabat Mida dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika konten ini menghadirkan manfaat, jangan lupa share seluas-luasnya agar manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh sahabat Mida, tapi bisa dirasakan oleh khalayak luas. Tidak usah panjang lebar, langsung saja kita diskusi dengan salah satu pejuang NTT yang qadarullah hari ini kita dipertemukan di Jakarta. Saya sapa sekali lagi nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Langsung aja Ustaz, kita perkenalan sedikit nih. Kalau sama Ustaz Fadli itu saya sudah beberapa episode. Karena Ustadz Arif ini baru ya, dan memang beliau ini agak susah dicari waktunya ini ya. Dan kita kenalan dulu oleh Ustadz Arif Sirajuddin. Ustadz, boleh perkenalan sedikit asal dari mana, aktivitas sekarang di mana, dan juga mungkin sedikit gambarkan dakwah Ustadz kemarin di daerah mana. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama lengkap Muhammad Arif Sirajuddin. Oh, ada Muhammadnya ya teman ya. Mohon maaf tadi saya cuma Arif Sirajuddin. Lanjut. Kalau tempat tanggal lahir Maros 7 November 98 Ustaz. Kelahiran 98. 98 lagi berjuang-berjuang ya. Maros itu provinsi mana Ustaz? Kabupaten di provinsi di Sulawesi Selatan. Oh, Sulsel ya. Pinggirannya Makassar Ustaz. Pinggirannya Makassar. Pinggirannya berarti dekat lautnya situ ya? Iya. Ya, pesisir lah. Sisir. Ada dua suku situ, ada suku Makassar, suku Bugis. Antum suku? Kalau saya Makassar. Makassarnya, khair. Kalau sama Majene beda lagi ya? Majene beda lagi, Ustaz. Oh iya. Ada Sulawesi Barat. Masya Allah. Sudah menikah, Ustaz ya? Alhamdulillah, belum. Khair. Masya Allah. Boleh Ustaz lanjut mungkin aktivitas kemarin? Kemarin dia di Sumba. Di tempat lokasi dakwah antum ya, di Melolo. Sumba. Iya. Kurang lebih 4 tahun, Ustaz. Oh, Masya Allah, dari tahun berapa Ustaz? 2019 sampai kemarin tanggal 2023. 2023. Iya. Kemarin sempat off dulu ya berarti ya. Kita. Insya Allah masyarakat menunggu kedatangan antum lagi nih Ustaz. 4 tahun ya di sana ya. Berarti bukan waktu yang sebentar itu Ustaz ya? Iya Ustaz. 4 tahun. Di daerah mana itu Sumba? Di Sumba, di Melolo. Sumba Timur. Gimana cara kita akses ke sana itu Ustaz? Kalau dari Jakarta? Kalau dari Jakarta bisa lewat pesawat transit Bali. Oke. Bali, Sumba Timur bisa, ke Sumba Barat bisa. Oh, bandaranya di Sumba Timur, Sumba Barat? Iya. Nggak harus ke Labuan Bajo berarti ya? Nggak mesti. Oke. Kalau misalkan turun di Labuan Bajo? Kalau kapal dari Surabaya, Lombok, Sumba. Iya. Kalau turun di Labuan Bajo malah jauh ya berarti? Kalau Labuan Bajo muter, Ustaz. Bisa juga, cuma kapalnya jarang, Ustaz, ada. Ada kapalnya jarang. Iya, Masya Allah ya. 4 tahun di sana Ustaz. Kurang lebih, Ustaz. Oke, Masya Allah. Nah, ini salah satu pejuang NTT nih dari serial NTT kita. Namun qadarullah kita nggak ketemu di sana, gitu ya. Tapi kita alhamdulillah ketemu di sini. Baik, Ustaz Arif. Pastinya 4 tahun itu bukan waktu yang singkat, Ustaz ya. Pasti, Ustaz. Nah, gimana? Coba sedikit ceritakan, Ustaz. Kronologi antum bisa sampai ke
jadi bagian dari pejuang NTT itu, Ustaz? Sebenarnya dari Ma'had pertama kali itu saya tidak merekomendasikan tempat, Ustaz. Mungkin Ustaz lihat. Antum kosongkan ya? Kosongkan, aneh kosongkan. Terus ya terserah saja, kira aja di mana mau ditempatkan. Habis itu sebenarnya berharapnya di Papua, Ustaz. Dulu di Papua. Nah, terus tahu dapat kabar tiba-tiba ditempatkan di NTT. Masya Allah. Masya Allah. Ini ada bahagianya sedikit juga, Ustaz. Banyak lah. Soalnya kan ya jiwa-jiwa petarungnya kembali lagi meningkat. Jiwa-jiwa petarung ya. Kembali untuk melatih potensi diri bagaimana, Ustaz. Bersosial. Kan, ya, bersosial seperti apa. Soalnya kan kita terkenal NTT itu ya bisa dibilang di pinggir lah, pelosok lah. Makanya ya bismillah, qadarullah, bismillah dikasih di tempat di NTT. Bismillah. Awalnya ya pede-pede aja, Ustaz. Percaya diri sebenarnya. Kalau untuk mau mendatangi suatu tempat itu dengan niat baik, ya bismillah. Jangan lupa kita ketuk hati, berbesar hati, minta izin, ya semua kita ikhtiarkan, ya bismillah. Masya Allah, artinya dengan penugasan ya dengan penugasan yang ada di NTT itu justru malah menjadikan Ustadz Arif ini menjadi sesuai dengan passionnya ya, karena jiwa pejuang tadi ya, merasakan tantangan baru mungkin ya. Masya Allah, Masya Allah. Terus gimana? Perjalanan di sana tuh seperti apa? Pas pertama kali perjalanan ke sana tuh? Ya kan pas nyampe ibaratnya ya begitu, Ustaz, kita beri salam dulu. Kalau saya, Ustaz, beri salamnya agak-agak mungkin lebih ke lain lah. Selain daripada minta salam pada tanah NTT, pertama kan izin Allah, minta salam kepada tanah NTT, semoga mendapat kebaikan, semoga kita doakan, gitu. Habis itu bersolawat, terus kemudian kenal dengan orang-orang yang terima kita di sana, Ustaz. Masya Allah. Gitu. Jadi tidak hanya yang makhluk yang di depan, maksudnya yang ada sebagaimana seperti manusia begitu, tidak, tapi nuraninya saya lebih ke alam sekitar juga bagaimana saya beri salam. Kemudian ya kenal dengan manusia, maksudnya orang-orang yang dipercayakan untuk menjemput kita, orang-orang yang dipercayakan untuk kita tempati, mengabdi. Nah, di sini, Ustaz. Masya Allah. Berarti kalau perjalanannya ke sana bagi Ustaz itu suatu hal yang biasa lah ya. Kan biasanya kan orang kalau ke NTT tuh Masya Allah jauh, jalan, apa ya, bukit, itu nggak ada rasanya, biasa aja ya? Ya biasa aja. Soalnya dari kemarin perjalanan kita naik bis, Ustaz, 4 hari 4 malam. Oh, iya. Itu dari rombongan 9 orang. Masya Allah, ya. Dari ada rombongan bukan Kuncoro, siapa? Yusuf, kata-kata Yusuf, Mukit, ya semua lah. Ustaz Andar yang barengi kita. Oh, iya. 4 hari 4 malam. Oh, jadi perjalanannya aja udah menantang tuh ya, dari Jakarta pakai bis. Masya Allah. Berapa? 4 hari 4 malam? 4 hari 4 malam. Masya Allah, kebayang tuh di mana pakai mobil ya, 4 hari 4 malam ya. Bis Safari Dharma. Safari Dharma. Woi, Masya Allah. Iya. Artinya secara medan, secara antum memang karakter yang fight lah ya, siap dengan. Karena kan ada beberapa orang yang mungkin harus adaptasi dulu, biasa di rumahnya, biasa-biasa, tidak ada ini, ternyata tiba-tiba menempuh jalur yang ekstrim gitu misalnya ya. Masya Allah. Oke, boleh sedikit ceritakan kesan pertama Ustadz ketika hadir di sana itu, selain tadi bertemu dengan orang, merasakan alam sekitar gitu ya. Kesan pertama, pandangan pertama Ustadz tentang NTT ketika tiba di tempat dakwah Ustadz ya. Berarti lokasi dakwahnya Ustadz di mana tuh berarti? Sumba tadi ya? Sumba. Di Melolo. Apa namanya? Melolo. Oh, Melolo. Gimana kesan pertama itu? Kita nyampai dari pertama kita ke Labuan Bajo dulu, Ustadz. Labuan Bajo, terus masuk ke Ma'had Kolong. Oke. Kurang lebih 1 bulan kita di sana, Ustadz. Habis itu persiapan untuk nyebrang ke Sumba. Habis itu kita terbang ke Ruteng.
naik pesawat ini juga Ustaz. Pesawat kecil. Pesawat kecil. Oh. Ustaz cabung. Cabung. 12 orang. 15 orang ya. Iya. Masya Allah. Habis itu nyampai di Sumba 31 Juli Ustaz. 2019. Masya Allah sampai hafal ya. Iya. 31 Juli 2019. Iya. Ya, Itu ya. 31 Juli. Kesan apa yang antum melihat di pertama kali melihat, bukan yang di Kolong ya, tapi yang di Sumba. Melolo itu ya, Melolo itu. Ah. Kering Ustaz pertama. Kering. Memang pas panas-panasnya Ustaz. Masya Allah. Lagi pas panas-panasnya itu. Kering. Bilang, ya Allah, memang agak sedikit gentar ya Ustaz. Lihat kondisi alam seperti panas ini. Tapi ya bismillah, nikmatilah. Bismillah. Habis itu kita dibawa ke yayasan di Ustadz Mustamal. Kemudian nginap 1 hari di situ, Ustaz, 1 malam. Nah, di situ penempatannya si Bagus, Ustaz, di Waingapu. Oh, pembagian tempat ya, di situ ya. Dari Yayasan Bina Sumbarobani. Nah, habis itu besoknya baru saya, Ustaz, yang dia dilarikan ke Melolo. Melolo. Kurang lebih 62 km dari kota Waingapu. Oh, Masya Allah, dari Waingapu ya. Iya. Berapa? 50 kilo? 62 km. 62 kilo. Berarti tadi kesan yang pertama Ustaz rasakan di sana tuh kering ya? Iya, kering. Seberapa kering di sana, Ustaz? Ya, kalau dilihat dari derajat Celciusnya di sana, Ustaz, pernah mencapai 34, 35. Masya Saking panasnya. 34, 35 ya? Ya. Kita di Jakarta 31 aja kadang udah kepanasan gitu ya. Ini sampai 34, 35 ya? Iya. Iya. Tergantung musimnya juga, Ustaz. Kalau Vebs di sana padang luas atau Padang. gunung atau apa, Ustaz? Padang perbukitan juga, Ustaz. Bukit. Padang savana, habis itu bukit. Iya. Kalau di daerah Sumba Timur lebih condong ke banyak padang, Ustaz. Oke. Kalau Sumba Barat lebih banyak ke hutan. Oh, atau Sumba Timur. Sumba Timur Iya. di pesisir. Mayoritas di sana masyarakat beragama, Ustaz? Di sana ada kepercayaan lokal, Ustaz. Oh, ada kepercayaan lokal. Marapu namanya. Apa namanya? Marapu. Marapu. Iya. Bagaimana tuh, Ustaz, gambaran Kalau kepercayaan lokal? Marapu itu, Ustaz, itu ada, kalau tempat ibadahnya itu ibarat kayak kayak benda begini kecil disimpan di tengah-tengah kampung, kayak patok begitu, Ustaz. Disimpan di tengah-tengah kampung, nanti kalau ada acara-acara ini baru ada dibuat kayak sesajen di situ, Ustaz. Oh, masih ada ya? Ya, masih. Oh iya. Tapi kalau selain itu yang agama yang Nasrani atau Islamnya mayoritas apa? Kalau mayoritas Nasrani, Ustaz. Nasrani. Katolik. Oh iya. Kita non di sana, Ustaz. Minoritas. Kita antum minoritas di sana ya. Masya Allah, Masya Allah. Boleh, Ustaz, sedikit mungkin jelaskan kondisi masyarakat di sana? Kalau di Melolo, saya tinggalnya di ini, Ustaz, di Kampung Bugis, Melolo. Kampung? Kampung Bugis, orang-orang Kampung Sulawesi Bugis. dulu. Oh, jadi orang-orang perantau. Perantau dulu. Iya. Campur ada, kalau semakin ke sini udah campur orang-orang Jawa, orang-orang Bima, orang-orang pendatang ya? Flores, pendatang. Tapi di situ di kampung yang saya tempati itu Kampung Bugis, Ustaz. Memang udah sampai saya di sana itu udah keturunan kelima. Oh, iya. Ada satu masjid di sana, Ustaz. Namanya? Saya sampai satu masjid Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Itu masjid terbesar. Iya. Itu artinya etnis kebanyakan di sana orang-orang Bugis ya. Iya, orang Bugis. Padahal orang Bugis mayoritas harusnya Islam ya. Iya. Tapi ternyata masih minoritas, masih banyakkan orang Nasrani ya di sana ya. Kalau aktivitas pekerjaan mereka apa, saat mayoritas di sana? Kalau di masyarakat di Melolo ada wira swasta, nelayan. Oh, itu pesisir juga? Pesisir. Oh, Melolo itu pesisir? Iya. Bukan pulau? Bukan ya. Oh, ada petani juga. Pulau besar tapi dekat pesisir. Iya, kita di pesisirnya, Ustaz. Iya. Kalau dari sejarah juga, kalau untuk Kota Melolo itu kota pertama yang ada di Sumba. Kalau dari orang-orang sana. Ada berapa kota di Sumba itu? Kalau sekarang 4 kabupaten, Ustaz. Oh, 4 Sumba kabupaten. Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya.
Oh, iya iya. Nah, kalau kotanya ada kota Melolo, kota Wengapu, kota Waitabula, Waikabubak, Waitabula. Masya Allah, 4 tahun udah hafal ya. Saya ngapalin 6 dusun di desa di Lembor aja nggak belum hafal-hafal saya. Iya, Kalau di iya. sana identik dengan kuda juga, Sat. Oh, kuda. Ya, jadi Iya. banyak dari anak-anak remaja, anak-anak murid juga itu yang main kuda, Sat. Hmm. Joki, Iya, balap iya. kuda, pacuan kuda. Kuda-kuda liar di situ banyak ya, dilepas begitu aja ya. Ya, kuda sandalwood kalau namanya dari sana. Iya, 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 iya. Masya Allah, Masya Allah. Berarti pekerjaan mereka di sana bermacam-macam ya. Ya, bermacam. Kalau mohon maaf, kalau setara ekonomi di sana hitungannya orang menengah ke bawah atau kota yang di situ banyak menengah ke atas ya, Seth? Ya, kalau sekarang ya relatif juga, Sat. Sudah ada menengah dari perkembangan usaha juga. Oh, udah berkembang lah ya, banyak perkembangan. Banyak. Apalagi ya dilihat dari apa orang-orangnya juga pekerja semua, Sat. Iya, iya. Jadi kalau untuk angka pengangguran itu ya memang tidak bisa di ini juga, Sat. Tapi alhamdulillah banyak kegiatan lah, ada Iya, penghasilan iya, lah. Iya, 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 iya. Entah itu di pasar, entah itu cuma di apa untuk urus kuda atau lain-lain. Iya, 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 iya. Ini jadi Turun maklumat. nelayan, Iya, betul, betul, betul. Ini jadi maklumat maksudnya buat kita kan, untuk gambaran di sana itu seperti apa ya. Berarti Masya Allah. Berarti multi apa namanya, multi aktivitas lah di sana ya. Tugas pekerjaan itu banyak ya, Ustaz ya. Berarti Ustadz kan hadir di sana sebagai dai. Ya. Boleh dong sedikit ceritakan aktivitas dakwah apa yang Ustadz jalani di sana? Kalau kegiatan di sana saya ngajar, Ustaz, di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Melolo. Melolo. Ditugaskan pas datang ditugaskan sebagai guru bahasa Arab. Wah, jadi guru bahasa Arab. Gimana tuh? Masya Allah, itu keren juga sih, Ustaz. Soalnya disuruh ajar anak kelas 1, Ustaz. SD. SD. Oh. Itu pengalaman berkesan juga, salah satu Salah satunya. Iya. Mengajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh, Masya Allah. Habis itu TPQ TPQ. sore. Yang di Masjid Al-Ikhlas itu? Iya, di Masjid Al-Ikhlas. Masya Dibantu Allah. juga dari penyuluh-penyuluh Agama. Kecamatan Malulu. Oh, iya, 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 iya. Artinya saat berdakwah di situ ya. Berarti kayak dakwah, khotib gitu juga rutin ya? Iya, khotib juga termasuk. Masya Allah, Masya Allah. Isi kajian remaja. Saya lebih prioritasnya ke remaja, Ustaz. Remaja. Soalnya ya pintar-pintarnya saya loh, Ustaz. Oh, Soalnya datangnya saya yaitu pintar-pintar jadi orang. oh, ini. Maksudnya itu kuncinya lah, Ustaz. Kuncinya, Masya Allah. Kuncinya bukan jadi orang pintar, tapi Iya. pintar-pintar jadi orang. Iya. Masya Allah. Ya, ya, berarti kalau yang rutinnya di madrasah. Iya, di madrasah. Terus kalau yang TPQ-nya itu anak-anak. Iya. Berapa anak-anak Ustadz yang ikut aktif sama Ustadz biasanya? Kurang lebih ada 30-an, Ustaz. Masya Allah. Ustadz sendiri aja? Atau Sama penyuluh. Oh, ada beberapa Ustadz lain. Iya. Nah, oke. Kalau yang remaja, berapa remaja Yang biasanya? remaja hilang-hilangan, Ustaz, kadang. 10 kadang ada. 10. Ya, namanya remaja ya, lagi jiwanya apa jadi diri ya. Kalau anak-anak kan biasanya nurut aja ya. Iya, iya, iya. Soalnya memang kan saya lebih memahami karakter, Ustaz, bukan untuk memaksa menekan begitu. Oke. Soalnya kita lihat juga bagaimana karakter orang-orang di sana kan. Gimana Ustadz karakter orang di sana? Ya bisa dibilang ya keras. Memang pendidikan lingkungan keras memang, Ustaz. Iya, iya, iya. Jadi kita tidak bisa datang juga dengan kekerasan. Maksudnya dalam artian entah itu dari sikap, maksa, atau bagaimana omongan. Ya memang dari lahir, ya memang udah dari kekerasan. Maksudnya bukan benteng juga, susah. Dalam artian ya udah karakternya itu kayak tegang gitu, teriak gitu, Ustaz. Jadi ya sudah hal lumrah lah kita dengar seperti itu teriak. Tapi kan di penyampaian Ustadz Fadli, Ustadz Kuncoro
Mereka tuh suaranya aja yang keras, hatinya lembut. Iya, Ah. memang. Iya, 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 iya. Masya Allah ya. Artinya Ustadz aktif di kegiatan-kegiatan keagamaan di sana ya. Iya. Masya Allah. Dan bagaimana respon Ustadz melihat mereka dalam memahami agama itu seperti apa? Ustadz melihat karakter mereka dalam keagamaan itu seperti apa? Sebenarnya kalau di sana kita, contohnya kita berbicara tauhid, Ustaz. Itu nomor 1 di sana, Ustaz. Asli nomor 1. Maksudnya nomor 1 tuh gimana? Begini, Ustaz. Saya lihat situasi waktu COVID, Ustaz. COVID, Ya, oke. karena ada larangan berjamaah di masjid. Oke. Nah, tapi di sana itu gimana ya? Nurani, akal sehat itu menolak untuk pelarangan itu, Ustaz. Karena ini dibalik kontra dari keputusan pemerintah, oke. Dari keputusan pemerintah itu adanya penutupan masjid, dilarangnya berjamaah begitu, salat berjamaah. Nah, ini akal nurani itu nggak cocok ya, nggak menerima ya. Nggak menerima. Soalnya akhirnya ibaratnya biar udah ini kita sudah tahu kapal ini sudah mau tenggelam. Ini biar kita naik udah. Soalnya ini tujuannya sama Allah. Syahid sudah. Syahid sudah. Oke. Jadi yang penting kita berangkat. Iya, yang penting kita berangkat. Istilahnya yang penting kita sholat. Jadi kenapa harus kita takut dengan hal-hal semacam ini? Masya Allah. Ya, sampai sebegitu ya. Yang bisa kita larang kita berjamaah. Gitu. Ribut Ustaz masjid. Subuh-subuh Ustaz. Subuh-subuh. Pangkat di depan ya siapa maksudnya yang dituakan begitu, orang-orang yang biasa bicara itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau sudah masyarakat sudah bilang Allah, udah. Tidak ada yang bisa tangkis lagi. Jadi di situ saya bilang, Masya Allah. Jadi kalau kita mau datang untuk mau mengatur kita yang mau lebih pintar, atau, ya kalau saya kira kurang pas lah. Iya. Soalnya mereka sudah punya ketauhidan yang kuat. Soalnya tauhid sudah ada di sana. Masya Allah. Jadi tinggal kita bagaimana untuk merangkai kembali mungkin apa-apa mempercantik, memperindah betul. Jalannya ibadah, rangkaian ibadah di sana. Artinya mereka punya fondasi tauhid yang kuat. Iya, Ustaz. Dicontohkan dari kasus COVID tadi ya. Itu berarti orang-orang tetuanya juga mereka kokoh seperti itu ya. Masya Allah. Kalau anak mudanya Ustaz? Ikut gabung kompak. Sama. Insya Allah. Iya. Jadi masjid disengaja ditutup Ustaz. Pakai gorden. Nah, itu kita ada jamaah di dalam Ustaz. Waktu COVID kemarin. Iya. Jadi masjidnya kelihatan kosong, padahal di dalam tetap aja belajar. Iya. Itu nurani meledak Ustaz, enggak bisa. Nggak bisa. Berkelahi. Iya, menolak, nggak bisa Ustaz. Jadi betul. Di situlah, di sini kita nggak bisa memaksa. Jadi nggak bisa kita mau belajar ya di situ. Di meloloh. Kalau dari saya Ustaz, di sana kalau mau belajar tentang sosialisasi, tentang Islam, tentang dakwah, ya begitu Ustaz. Kita nggak bisa langsung track untuk masa patok di sini nggak bisa Ustaz. Tapi kita pelajari dulu dari dalam. Kita pahami dulu karakter pemahaman mereka. Betul itu namanya ma'rifatul maidan kalau istilah fikih dahwanya ya. Dia mengetahui mad'unya, orang yang diajaknya. Iya. Artinya mereka semangat ya dalam belajar, dan khususnya dari sisi tauhid mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat ya. Masya Allah. Dan kalau secara materi, cara menangkap materi itu gimana karakter di Sumba itu, Ustaz? Kalau untuk biasa Ustaz, maksudnya paham cepat. Cuman kita seperti apa ya? Ya itu kembali lagi pintar-pintar Ustaz. Soalnya lihat kondisi juga. Tidak bisa ketika misalnya kita mau datang seperti kasih ini, tidak boleh ibarat kita serta-merta mau atur ini itu ndak bisa Ustaz. Bisa, harus pahami dulu. Iya. Soalnya di sana ada aturan tersendiri. Ya
siapa yang kau siapa, saya siapa gitu ya. Kau siapa baru mau datang di sini sudah atur-atur gini. Ya tidak bisa. Maksudnya ya ngomong pelan-pelan, kebaikan gitu kalau memang ini. Iya, iya, memang harus menyentuh hatinya dulu. Kalau hati sudah kita sentuh, tapi ininya mereka respon belajarnya juga semangat ya kan? Dan mereka bisa mengikuti ya, materi-materi yang itu mereka bisa mengikuti juga. Masya Dilihat Allah. dari semangatnya orang tua juga untuk ajar anaknya ke masjid. Oh, mendidik anak-anak. Iya, iya, iya. Semangat. Dan itu yang kadang kita nggak dapetin di kota itu. Nah, anak-anak berangkat ke masjid, ya kan? Udah jarang sih. Itu jarang sudah mulai jarang kita dapatkan itu. Maka ya view penampilan seperti itu memang kita rasakan di pelosok malah yang kadang Islamnya masih asri, masih bersatu, masih kumpul bareng-bareng ya kan di masjid. Masya Allah, Masya Allah. Nah sekarang pembangunan juga pembangunan masjid kan lagi direnovasi, masih ada di kelas. Nah itu umat Islam Melolo bisa dilihat dari situ, bagaimana kekompakan masyarakat, jamaah terkait tentang Islam itu, berbondong-bondong datang bawakan kue. Kan ada kerja bakti setiap minggu. Bakti. Ada berbondong-bondong datang bawakan kue, ibu-ibu kompak memasak untuk para pekerja. Setiap minggu, setiap minggu, setiap hari Ahad lah. Masya Allah. Habis itu kalau tidak sebelum renovasi itu yang saya dapat di sana, bersih-bersih masjid setiap hari Ahad, kompak gitu, Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalaupun ada juga tempat tanah wakaf, ada pembangunan di tanah wakaf sementara, itu kompak juga, jamaah semua yang turun tangan. Masya Allah. Mau dari pondasi, bangunan. Masya Allah. Saling bertahun ya untuk mensejahterakan fasilitas ibadah ini ya. Masya Allah, Masya Allah. Dan mereka melihat gaya rambut antum yang panjang ini, mereka gak ada masalah ya, malah khas gitu ya. Gaul gitu. Dibilang gaul, Dibilang gaul. Ini gaul dia nih. Iya, karena kita kan kadang harus mencair dulu. Kadang ya dengan karakter seperti itu justru malah mereka lebih mendengar apa yang kita bilang, ya kan. Kadang nggak bisa juga kita terlalu otoriter, tidak bisa. Tapi itu nggak bisa itu biasanya. Harus pendekatan dulu, ya kan. Dan ya kadang mungkin ya dengan cara seperti ini, cara pintar-pintar jadi orang ini bisa jadi nih, ya. Jadi bisa dibilang orang pintar, ya mau sepintar apapun sebenarnya, mau sepaham apapun, kalau memang tidak cocok, tidak diterima dengan otak, tidak bisa, tidak bertahan lama. Jadi kita ya harus pintar-pintar, lihat karakternya bagaimana, pahami apa maunya dari jamaah, dari orang-orang sekitar, dengan kedatangan kita. Jadi tidak serta-merta ini maunya saya. Itu ini udah pakai, pasti. Itu tertolak itu. Tertolak itu. Baik. Yang terakhir, Ustaz, mungkin kesan-kesan antum selama di sana nih. Tadi kan udah banyak tuh kisah-kisah ngajarnya, kisah-kisah bersamainya, semangat mereka juga, ya kan. Kesan antum selama 4 tahun nih, yang terakhir ini. Gimana, Ustaz, pandangan antum terkait Medan dakwah kemarin itu? Alhamdulillah bahagia sih, Ustaz. Dan saya lebih ingin kembali lagi ke sana, Ustaz. Masya Allah. Habis dari tugas ini, menyelesaikan skripsi ini, Ustaz. Insya Allah kembali lagi mendoa restunya, Ustaz. Masya Allah. Semua juga, kesan-kesannya ya bagaimana? Sulitlah digambarkan, Ustaz. Sudah 4 tahun, sudah banyak yang kita lalui bersama. Masya Allah. Saking banyak ya, susah mana mau disebutin dulu ya. Dan tak dari murid-murid, dari kawan-kawan. Ya sudah seperti keluarga, Ustaz. Sudah seperti keluarga. Pasti kekeluargaannya. Iya, pasti itu. Kekeluargaan itu nomor 1, ya kan? Masya Allah. Ya. Apalagi, Ustaz, yang kira-kira menjadi kesan itu, udah itu aja. Udah itu aja, Ustaz. Kalau dari cuaca, sebenarnya di sana lengkap juga, Ustaz. Lengkap juga. Gimana lengkap? Lengkapnya bagaimana? Misalnya kita mau refreshing. Refreshing itu ada danau, air terjun ada, pantai ada, bukit ada. Fasilitas refreshingnya banyak. Iya. Dan yang terpenting itu tadi, di situ kita bisa belajar bagaimana menjadi orang. Ya, orang yang pintar, bagaimana menjadi
pintar menjadi orang. Pintar-pintar jadi orang, Ustaz. Pintar-pintar Dua jadi pintarnya, orang. Ustaz. Oh, pintar-pintar jadi orang. Bukan orang-orang pintar. Iya. Bukan datang mau jadi orang pintar. Bukan datang jadi orang pintar. Masya Allah, itu kata kuncinya tuh. Soalnya pernah saya dikasih tahu, Ustaz, di sini tuh jangan jadi orang. Kalau mau belajar jadi orang itu di Mololo. Mau belajar jadi orang itu di Melolo. Iya, di Mololo. Entah dari latar belakang apapun. Mau jadi apa, di belajar itu di Mololo. Ustadz Bagus juga di situ beliau. Woi ngapu beliau. Oh beda ya, beda Melolo. Ada Wayang apa ada Melolo ya. Dia lebih ke kota. Oh lebih di kota. Kalau mau belajar jadi orang itu di Mololo. Melolo. Karena memang secara karakter, lingkungan, Beda. padan, beda. Pokoknya kayak adalah khas-khasnya, Ustaz. Ada khas-khasnya ya. Masya Allah. Kesan dan apa harapan antum ke depannya nih untuk para pejuang NTT, mungkin teman-teman antum yang masih berjuang, Ya, atau mungkin semangat tunggu lah. saya atau apa. Untuk kawan-kawan yang masih berjuang Masya Allah. sebagai pejuang NTT, ya semangat, harus semangat. Masya Allah. Pokoknya pintar-pintar jadi orang. Itu jadi NTT ini. NTT nih beda. Apa? Kalau orang NTT bilangnya kitong orang juga sama beda. Kalau secara pulau beda, Ustaz. Aksennya beda. Ucapannya beda. Iya, Kan kalau ucapannya Papua kan beda. kitong orang ya kan. Iya. Kalau NTT Kalau di Flores itu pun beda-beda bahasanya, Ustaz. oh beda bisa Sebenarnya juga. setiap dari suku kampung udah beda bahasanya. Masya Tapi kalau Allah. secara umum NTT beta, sonde, lu. Nah, kalau di Sumba saya itu sa, Iya iya. kamu. Iya. Sebelum kita tutup, kisah unik apa yang pernah Ustaz dapatkan? Nah, itu tadi saya lupa menanyakan itu. Masya. Sebelum kita tutup, kisah unik apa tuh yang masih dulu Ustaz dapatkan itu? Pernah tabrak kuda, Ustaz. Antum tabrak kuda? Iya. Antum yang nabrak? Iya. Terus? Ya, terjungkir, Ustaz. Oh, motor antum nabrak kuda? Iya, dengan Vespa ini, Ustaz. Ah. Waktu perjalanan menuju ke sini. Oh iya, karena ciri khasnya kuda dia ya, Iya. terlepas begitu aja ya. Iya, Masya dilepas, Allah. Liar kan itu ya. dilepas di padang. Gitu. Dan memang kalau malam di sana rawannya yang hewan, Ustaz. Lawannya hewan. Rawannya tuh hewan entah itu sapi, kerbau, kuda. Kadang-kadang tiba-tiba ada di tengah jalan. Iya. Soalnya kan beberapa titik ada lewati padang savana gitu, Ustaz. Tempatnya mereka memang. Iya. Itu ya salah satu keunikan yang pernah antum rasakan lah ya gitu ya. Tapi secara umum buat semua pejuang NTT harus terus bersemangat. Iya. Ya. Insya Allah Ustaz Arif akan kembali. Insya Allah. Insya Allah. Setelah menyelesaikan tugas kuliahnya ini, ya balik dengan membawa gelar SH. Masya Allah. Ustaz Arif, terima kasih banyak atas waktunya, Ya, Ustaz. atas kesempatannya, dan ini menjadi edukasi ya buat kita semua bahwasanya perjuangan dai itu ya bukan suatu perjuangan yang mudah, walaupun memang di dalam podcast ini senyum-senyum gitu ya, tapi di dalam perjuangan dakwahnya di lapangan itu penuh dengan ketawakalan, penuh dengan apa namanya berserah diri gitu ya, seperti tadi ya bahwasanya di masa-masa Covid apalagi ya saya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, tapi mereka masih mendedikasikan diri mereka di medan dakwah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi Ustaz Arif, terima kasih banyak atas waktunya, dan juga untuk seluruh sahabat Mida. Saya saksikan terus kanal YouTube kami di Mida Channel ya, dan jangan lupa dukung terus kanal YouTube kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di sesi selanjutnya dengan pejuang NTT, dan juga insya Allah dalam segmen-segmen Ramadan ke depan ya, maka saksikan terus kanal YouTube kami dan jangan lupa support. Barakallahu fikum, dan kita ketemu lagi di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.